Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Andri Pratama dan Agustina akan memaparkan tentang menganalisis lingkungan pemasaran. Menganalisis lingkungan pemasaran, maksud dari menganalisis lingkungan pemasaran adalah proses menilai dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan melalui pelacakan lingkungan, evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan pemasaran atau perusahaan. Tujuan dari analis pemasaran adalah memahami lingkungan pemasaran, mengidentifikasi peluang dan ancaman, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kriteria analis lingkungan pemasaran. 1. Akurasi yang terdiri dari keakuratan data, konsisten data, dan validasi data. Kelengkapan data, ketepatan waktu data, dan keunikan data analis. 2. Kredibilitas sumber dalam analis lingkungan pemasaran merujuk pada tingkat kepercayaan dan keandalan yang dimiliki oleh sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pemasaran. 3. Relevansi dan kelengkapan. Analis lingkungan pemasaran relevan membantu bisnis memahami kekuatan dan kelemahan pasar. Kelengkapan analis membantu pemahaman terhadap lingkungan makro dan mikro, lingkungan pesaing, lingkungan teknologi, lingkungan demografi dan sosial budaya. Pendekatan dalam analis lingkungan pemasaran reaktif, responsif, dan proaktif. Pendekatan reaktif analis lingkungan adalah strategi yang merespon kebutuhan atau minat yang diungkapkan secara langsung oleh pelanggan atau pasar, sedang pendekatan responsif lebih menekankan pada kemampuan menyesuaikan strategi secara cepat dan efektif terhadap perubahan pasar. Pendekatan proaktif berusaha mengatur dan mempengaruhi lingkungan melalui praktek pemasaran yang agresif. Contoh pendekatan reaktif membalas komentar di media sosial, merilis konten baru sebagai respon berita terkini, menyesuaikan harga produk berdasarkan umpan balik. Contoh pendekatan responsif, memantau tren pasar, mengadaptasi pesan pemasaran berdasarkan data pelanggan, atau melakukan perubahan produk berdasarkan umpan balik. Contoh pendekatan proaktif adalah penjualan rokok yang telah berhasil membatasi penjualan produk mereka dan tidak terpengaruh oleh hukum atau dapat meminimalkan dampak negatif pada pemasaran rokok mereka. Lingkungan internal terdiri dari lingkungan departemen pemasaran, sumber daya yang dimiliki, kapabilitas yang didapat, dan manfaat. Lingkungan eksternal mikro dan makro. 1. Lingkungan eksternal mikro terdiri dari konsumen, publik, pesaing, pemasok. Lingkungan eksternal makro terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan politik, hukum, dan peraturan, lingkungan teknologi, lingkungan demografi, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andri Pratama. Komponen-komponen lingkungan mikro. 1. Perusahaan, Departemen Internal, Manajemen Puncak, Keuangan, R&D, Operasional, Akuntansi, dan lain-lain. 2. Pemasok, peran pemasok dalam menyediakan sumber daya, potensi, masalah, dan dampaknya. 3. Perantara pemasaran, penyalur, reseller, distributor, agen pemasaran, biro iklan, perusahaan riset pemasaran, perusahaan distribusi fisik, gudang, transportasi, perantara keuangan, bank, perusahaan kredit. 4. Pelanggan, berbagai jenis pasar pelanggan, konsumen, bisnis, reseller, pemerintah, internasional, kebutuhan dan perilaku mereka. 5. Pesaing, identifikasi pesaing utama, langsung dan tidak langsung, analisis kekuatan dan kelemahan mereka. Komponen-komponen lingkungan makro sering disebut PESTEL atau PES. 1. Politik, kebijakan pemerintah, regulasi, stabilitas politik, undang-undang, misalnya perlindungan konsumen, lingkungan. 2. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, pendapatan disposable, nilai tukar mata uang. 3. Sosial budaya, demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, nilai-nilai budaya, tren sosial, opini publik. 4. Teknologi,
inovasi teknologi, otomatisasi, perkembangan internet, mobile, media sosial, infrastruktur teknologi. 5. Lingkungan. Isu lingkungan, perubahan iklim, keberlanjutan, regulasi lingkungan, kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. 6. Hukum. Undang-undang yang mempengaruhi bisnis secara umum selain yang termasuk dalam politik, hak cipta, paten, merek, dagang. Pesaing atau kompetitor dapat didefinisikan sebagai organisasi-organisasi atau perusahaan yang memasarkan produk yang serupa di wilayah geografi yang sama. Ada beberapa jenis persaingan dan dampak persaingan. 1. Total anggaran pesaing. Total budget kompetitor adalah perusahaan yang bersaing untuk sumber daya keuangan yang terbatas pada pelanggan yang sama. Contoh, jual beli mobil, agen pemasaran, agen perjalanan. 2. Pesaing generik, generik kompetitor. Perusahaan yang menyediakan produk-produk yang sangat berbeda tetapi bertujuan untuk memecahkan masalah bersama. Contoh, bioskop, produsen sinetron televisi, sirkus, permainan di TV. 3. Pesaing produk. Produk kompetitor adalah perusahaan yang bersaing dalam produk yang sama tapi produknya memiliki fitur, manfaat, dan harga yang berbeda. Contoh, pemasaran sabun mandi cair, sabun mandi batangan, sabun mandi gel. 4. Pesaing merek, brand kompetitor adalah perusahaan yang memasarkan produk dengan fitur serupa dengan pelanggan yang sama dan harga yang sama. Contohnya, penjualan deterjen, sabun cuci. Analisis SWOT sebagai alat untuk merangkum analisis lingkungan. Strength, kekuatan, faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif. Berasal dari analisis lingkungan mikro perusahaan. 2. Weakness, kelemahan. Faktor internal negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Berasal dari analisis lingkungan mikro perusahaan. 3. Opportunities, peluang. Faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan berasal dari analisis lingkungan mikro dan makro. 4. Threat, ancaman. Faktor eksternal negatif yang dapat membahayakan bisnis berasal dari analisis lingkungan mikro dan makro. Kesimpulannya, analisis lingkungan pemasaran bukan sekadar mengumpulkan informasi, tetapi merupakan investasi strategis yang membekali perusahaan dengan wawasan krusial untuk bertahan, berkembang, dan memenangkan persaingan di pasar dinamis. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1.